Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam. Oke, ini Mas, kedengar ya suara saya ya. Kedengeran, Pak. Oke, eh, hari ini mohon maaf kemarin saya tidak bisa mengisi secara langsung, secara luring karena kemarin ada undangan dari kampus saya untuk menghadiri kuliah perdana. Oke, tidak panjang lebar, langsung saja agar lebih efisien waktunya. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Mbak Brigita yang satu rombongan, saya ngelihat tadi satu rombongan. Mbak Brigita, serombongan. Kalimat efektif itu apa? Halo, Mbak Brigita. Mas Hafiz, bisa dibantu? Kalimat efektif itu apa? Halo, Anda bisa menanggapi? Kalimat efektif itu apa? Halo, Pak. Halo. Saya Hafiz, Pak, DIM Iya. 249. Mas Hafiz, kalimat efektif itu kalimat yang kayak gimana sih? Kalau salah gimana, Pak? Nggak apa-apa, saya salah tuh wajar. Belajar salah tuh wajar. Kalimat efektif itu kalimat yang apa ya, Pak? Mengungkapkan gagasan yang sesuai mungkin, Pak. Gagasan yang sesuai. Oke, berarti konsisten itu ya. Oke. Di sini saya akan mengenalkan apa itu kalimat efektif ya. Benar yang dikatakan Mas Hafiz tadi. Ini untuk pengertiannya kalimat efektif saya mengambil dari bukunya Rahardi. Beliau berpendapat kalimat efektif itu kalimat yang disusun untuk dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur itu maksudnya apa? Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada, keterangannya ada. Minimal subjek dan predikat. Oke. Di sini saya merujuk dari pendapatnya Parera ya, karena pendapatnya Parera ini yang sering sering digunakan dalam apa? Cek Turnitin. Misalnya gini, kalau kalian membuat karya ilmiah, kalau tidak patuh terhadap 6 ini, pasti kedeteksi plagiasi. Apa saja 6 itu ya ini. Ada kesepadanan, eh, kepararelan, ketegasan, hemat, variasi, dan logis. Apa itu semua akan kita bahas malam hari ini. Oke, sepadan. Sepadan di sini maksudnya apa? Sepadan itu kemaksimalan struktur bahasa untuk mendukung gagasan atau ide yang dikandung. Untuk itu yang harus diperhatikan dalam kesepadanan atau kemaksimalan struktur bahasa ini yang pertama, satu, setiap kalimat mayor harus memiliki subjek dan predikat. Minimal itu, subjek dan predikat. Contoh, mereka membicarakan. Nah, kalau subjek predikatnya mereka berbicara, boleh. Tapi di sini ada contoh dengan SPO. Mereka membicarakan masalah batas studi. Masalah batas studi ini dianalisis menjadi sebuah objek. Membicarakan predikat, merekanya itu subjek. Ini seperti ini apa? Dalam kalimat mayor ya. Yang pertama. Yang kedua, ide pokok harus terdapat dalam induk kalimat. Ciri dari induk kalimat itu mempunyai subjek. Nah, subjeknya mana? Ini induk kalimatnya ia meninggalkan kelas. Subjeknya itu iya. Nah, sedangkan untuk anak kalimatnya kuliah sedang berlangsung. Karena kuliah sedang berlangsung itu dia tidak mempunyai subjek karena ini masih mengikuti dari induk kalimat seperti itu. Ini yang ide pokok harus terdapat dalam induk kalimat. Jadi intinya apa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini untuk di jenjang perguruan tinggi, intinya kalian ketika membuat kalimat besok, membuat karya ilmiah, diusahakan dan wajib kalian menggunakan dalam menulis paragraf itu menggunakan paragraf deduktif. Yang mana paragraf deduktif itu paragraf apa?
yang kalimat utamanya ada di awal. Kalimat utamanya di awal dan seterusnya ada kalimat penjelas sampai dengan kalimat simpulan. Nah, intinya dalam satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Ada kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat simpulan. Minimal 3 ini. Jadi mohon diperhatikan besok ketika membuat karya ilmiah, agar kalian tidak revisi-revisi terus, seperti itu. Nah, ini, dari ide pokok harus terdapat dalam induk kalimat. Yang selanjutnya ada kepararelan. Kepararelan itu apa? Penggunaan bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serialnya. Nah, dapat juga dikatakan sebagai kesejajaran mengungkapkan ide-ide dalam suatu kalimat. Maksudnya gimana? Oke, mungkin dari sebagian banyak ini mahasiswa mengetahui kalimat efektif itu kalimat yang tidak boros kata, ya, tidak boros kata. Jadi maksudnya gimana? Dalam satu kalimat itu tidak boleh mengulangi kata yang sama. Apabila kalian itu mengulangi kata yang sama dalam satu kalimat, saya yakin dan pasti kalian pasti kedeteksi plagiasi. Kedeteksi plagiasinya lumayan cukup tinggi. Kalau nggak salah 2 sampai 3%. Apabila dalam beberapa kalimat itu mengulangi kata yang sama, misalnya ada 10 kalimat, ya itu dikalikan saja 2 kali 10, 20%. Oleh karena itu, dalam membuat kalimat jangan menggunakan kata yang sama dalam satu kalimat. Satu kalimat tuh intinya apa? Diawali huruf kapital, ya, seperti ini. Ini satu kalimat, ini diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca titik, tanda seru, tanda tanya. Cuman itu doang. Tanda titik ya berarti kalimat pernyataan. Kalau tanda seru, kalimat seru. Kalau tanda tanya ya kalimat tanya. Seperti itu. Contohnya gimana? Oh, contohnya gini. Untuk keparalelan. Penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali pasukan Amerika Serikat dari Filipina akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Filipina. Oke. Dalam kalimat ini ya, yang saya, kasih tanda bold ya, saya tebalkan, penghapusan, penarikan, perwujudan. Ini masih bingung, kebanyakan penulis masih bingung. Oh, ini mengulangi imbuhan pean, ini tidak boleh, ini kalimatnya tidak efektif. Ini kalimatnya emang tidak efektif karena di sini mengulangi kata Filipina, ya. Ada Filipinanya ada 2. Nah, tapi dalam yang saya yang saya tebalkan, di sini ini diperbolehkan. Yang tidak boleh itu mengulangi kata yang sama dalam satu kalimat. Kalau mengulangi imbuhan dan akhiran itu diperkenankan, ya. Mohon diperhatikan. Sama dengan yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini, dia menggunakan awalan di dan akhirannya. Dan yang kata yang ketiga ini menggunakan akhirannya. Ini boleh, tidak dipermasalahkan. Ini untuk keparalelan. Yang selanjutnya yang ketiga ada ketegasan dan keutamaan atau penekanan ya. Yang pertama meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Sama yang penjelasan yang tadi saya itu induk kalimat dan anak kalimat. Jadi apa? Dalam sebuah kalimat itu harus ada induk dan anak kalimat. Apabila itu kalimatnya termasuk kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu kalimat yang mempunyai 2 subjek, tapi subjek yang kedua itu kata ganti. Contoh seperti ini, Naila membeli buku di pasar dan ia mengendarai sepeda motor. Ianya di sini kan merujuk kepada Naila, ya contoh seperti itu. Jadi tidak boleh mengulangi kata yang sama. Nailanya tidak usah diulangi, digantilah Naila dengan sinonim kata yang lain. Boleh ia, boleh dia, kita yang nggak mungkin ya. Kalau nggak dia ya iya, ya gitu doang. Ini untuk meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Yang kedua, mengulangi gagasan yang penting. Nah, ini ada sedikit problematika dalam cek Turnitin. Kalimat ini ya, untuk menambah iklim yang sejuk di negara kita, maka perlu kesadaran moral, kesadaran politik, kesadaran agama, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berbudaya.
kalimat ini sebenarnya efektif. Emang efektif. Kenapa, katanya, Pak, kalau mengulangi kata yang sama dalam satu kalimat, itu termasuk kalimat tidak efektif. Iya, emang benar. Tetapi di sini apa, kesadarannya di sini kesadaran yang menekankan, bagasan yang paling penting. Apabila kesadarannya hanya di moral, ini hanya pilihan. Boleh kita buktikan. Kalau kesadarannya di moral, untuk menambah iklim yang sejuk di negara kita, maka perlu kesadaran moral, politik, agama, bermasyarakat, dan berbudaya. Ini pilihan. Mau moral doang silakan, politik doang silakan, agama doang silakan, bermasyarakat doang silakan, berbudaya doang juga silakan. Tidak dipermasalahkan. Tetapi di sini semuanya harus dilakukan, ya. Harus perlu diresapi dalam sebuah negara. Kesadaran moral, kesadaran politik, dan sebagainya itu. Jadi, ini nanti gimana Pak kalau saya menemui penulisan karya ilmiah seperti ini? Ya pasti kedeteksi plagiasi. Tapi, apa namanya, persentasenya itu tidak tinggi, paling 0, berapa, 0,2 apa ke 0,3 kurang lebih seperti itu. Karena kesadaran di sini maksudnya apa? Kesadaran yang mengulang gagasan yang penting. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain. Jadi dalam satu kalimat itu boleh mempertentangkan suatu gagasan. Ini kan contoh, perusahaan itu menghendaki perbaikan secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Kan ini mempertentangkan, boleh menyeluruh, boleh setengah-setengah. Seperti itu. Ini dari yang ketiga, next. Yang keempat, menekankan gagasan yang penting partikel kah, dengan partikel lah, kah, dan pun. Ya, mungkin kalian sudah biasa ya mengenal dengan namanya ini, rumusan masalah. Oke, saya tanya. Yang nggak bisa jawab saya tendang ya. Yang nggak bisa jawab, yang nggak connect saya tendang. Mas Genza Surya. Halo, Mas Genza Halo Surya. Pak, Oke. Rumusan masalah sudah pernah lihat, sudah pernah dengar, Mas? sudah Pak. Apa? Itu bentuk kalimatnya kalimat apa ya, Mas? Kalimat tanya, mengapa, bagaimana, gitu Pak. Oke, apa aja, Mas? Mengapa, Bagaimana, 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 dan apa, dan apa. Oke, ini ya, Mas. apa. Oke, bagus, Mas. Siapa? Mas, saya lupa namanya. Tadi, Mas siapa? Genza, Genza. Oke, Mas Genza bagus. Nggak on cam sih, jadi nggak kelihatan mukanya. Ya, Mas Genza. Mas Genza di sini ada kata mengapa, bagaimana, dan apa. Contoh ya, saya bertanya. Ini tolong on cam dong. Mbak Naila, Mbak Zahra yang baru masuk. Halo, Mbak Naila Zahra. Ada Pak, maaf Pak, belum bisa on cam soalnya ini jaringannya Putus-putus. agak i- Oke, iya Kak. yang lain. Mbak Brigita. Halo, Mbak Brigita. Anik Wulandari. Halo Pak, saya maaf Pak, basic soalnya ini baru keluar, baru Tadi on jalan. cam. Bertiga juga nggak apa-apa kok. Bertiga juga nggak apa-apa. Contoh ya, ini ya. Ketika saya tanya, Mas Muhammad Fat Arthur, bagaimana perasaanmu sama Mbak Brigita? Nggak ada, Pak. Oke, saya terima jawabannya ya. Saya tanya Mas Fadlan. Mas Fadlan, bagaimanakah perasaanmu sama Mbak Naila? Izin, Pak, nggak ada juga, Pak. Nggak ada juga. Saya nggak terima jawaban kayak gitu loh, Mas. Bedanya ini ya. Ya, tolong diperhatikan. Ketika saya tanya kepada Mas Arthur tadi, Mas Arthur, bagaimana perasaanmu sama Mbak Naila? Nggak ada, Pak. Oke, saya terima.
Ketika saya nanya ke Mas Fadlan, bagaimanakah perasaanmu sama Mbak Brigita? Nggak ada apa-apa, Pak, biasa aja misalnya. Itu nggak seperti itu. Nah, di sini, gini gunanya partikel kah, lah, dan pun, ya. Jadi kebanyakan penulis dalam menulis karya ilmiah ini kurang memperhatikan kata bagai kah. Kah di sini apa? Kah di sini untuk dituntut untuk menjelaskan. Beda lagi. Kalau bagaimana tadi saya canak Mas Arthur. Mas Arthur bagaimana perasaanmu sama Brigita? Biasa, nggak ada apa-apa. Ya, ini saya terima. Jawabannya singkat nggak apa-apa. Ketika sama Mas Fadlan, bagaimanakah perasaanmu sama Mbak Brigita? Biasa aja. Ya, biasa ajanya kenapa? Ini perlu dijelaskan. Oleh karena itu, ketika kalian membuat rumusan masalah, ini perlu penegasan partikel kah. Berarti yang apa ya? Menjadi apakah ya? Berarti yang mengapakah? Nggak usah. Kalau mengapakah nggak penting. Mengapa doang ya, terlalu lebay. Jadi intinya ini, menekankan gagasan yang penting dengan partikel lah, kah, dan pun. Contoh ini ada beberapa ya. Contoh dalam kalimat. Ini dalam sebuah namanya karya ilmiah karena bahasa Indonesia di perguruan tinggi merujuknya pada karya ilmiah. Yang selanjutnya kehematan. Kehematan di sini ada beberapa. Yang pertama menghindari pengulangan subjek kalimat. Contoh ini mereka naik pentas begitu mereka tiba. Ini pengulangan subjek mereka. Seharusnya gimana? Mereka naik pentas begitu tiba. Seperti itu. Yang kedua, menghindari kata hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam hubungannya dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Maksudnya gimana? Jadi ini adanya di bab 3. Ya, adanya di bab 3. Di bab 3 tuh bagaimana sih? Bunyinya bab 3 itu judul babnya itu metodologi penelitian. Salah satunya itu ada subbab yang menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Contoh, nanti ketika Mbak Brigita akan menulis sebuah karya ilmiah, penelitian ini diadakan pada mulai bulan, maaf, penelitian ini dilakukan mulai tanggal 1 bulan Januari tahun 2024 sampai atau hingga 30 April 2024. Itu salah. Karena apa? Karena di sini Mbak Brigita menggunakan kata hari, tanggal, bulan, dan tahun. Seharusnya gimana? Seharusnya pemberontakan itu meletus pada Senin 30 September 1965. Seharusnya seperti ini. Bukan digunakan kata hari, tanggal, bulan, dan tahun. Terus, Pak, bagaimana kalau ketika saya menemui di surat undangan? Di surat undangan beda lagi. Surat undangan kan biasanya ada kayak gini ya. Kalau nggak biodata ya, hari, tempat, tanggal lahir, dan sebagainya. Ini kan beda lagi. Ini merupakan kalimat apa? Kalimat apa yang ada titik duanya? 12 tahun loh belajar bahasa Indonesia. Kalimat pemerian ya. Namanya kalimat pemerian. Nih. Next. Yang ketiga, menghindari pemakaian hipernim dan hiponim. Hipernim itu sesuatu yang sudah jelas, jangan dijelaskan lagi. Contoh ini berwarna merah menyala. Yang namanya merah pasti warna. Selanjutnya, menghindari pemakaian kata hubung yang berlebihan walaupun sakit, tetapi ia berangkat juga. Ini ada dua konjungsi, ada konjungsi walaupun dan konjungsi tetapi. Seharusnya gimana? Walaupun sakit, ia berangkat juga. Selanjutnya, menghindari pemakaian kata yang berlebihan. Contoh kata-kata yang memiliki makna yang sama. Kita harus belajar dari Jepang agar supaya, di 10 menit lagi ya. Agar supaya ini kan sama-sama ya, maknanya sama. Sama ketika kalian menggunakan naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam dan sebagainya ini. Selanjutnya kevariasian. Jadi supaya kalimat itu tidak monoton ya, agar ada variasinya. Oleh karena itu ini yang pertama variasi penggunaan kata. Supaya tidak monoton, maka menggunakan sinonim kata yang lain. Ini gunanya ketika kalian sekolah dasar, ketika SD, kalian belajar sinonim itu seperti ini. Agar tidak mengulangi kata yang sama. Contoh pembicaraan itu membicarakan, ini kan monoton menggunakan kata bicara terus. Ya gantilah sinonim kata bicara kan banyak. Membahas, menjelaskan,
dan lain sebagainya. Seharusnya gimana pembicaraan itu membahas atau mengungkapkan dan sebagainya. Ini baru variatif, ya. Yang selanjutnya variasi dalam pembukaan kalimat ini dalam ini baru masuk Mas Andre ini. Dalam pembukaan kalimat dari desa yang terpencil ini ya, kata dari, ketika ini kan sebenarnya tidak boleh di awal kalimat. Ini boleh di awal kalimat jika diikuti frase tempat atau frase waktu atau frase verbal atau klausa anak kalimat, itu boleh. Jika diikuti frase atau klausa. Berarti kalau diikuti kata-kata biasa itu tidak boleh. Contoh dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, itu tidak boleh. Seharusnya gimana? Penjelasan di atas dapat disimpulkan. Itu dalam karya ilmiah. Nanti akan kita bahas setelah UTS. Oke, ini yang terakhir, kelogisan. Kalimat efektif itu harus logis. Logisnya gimana? Nih contoh, kambing sangat sedang bermain hujan. Ini tidak logis. Ibu makan rumput, ini tidak logis juga. Tumpukan uang itu di atas pecahan ribuan, itu juga nggak logis. Harusnya gimana? Ada. Yang keempat, kepada Bapak Rektor, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini juga tidak logis. Harusnya gimana? Kepada Bapak Rektor, kepada Bapak Rektor dipersilahkan. Langsung aja, langsung. Nggak usah waktu dan tempat. Selanjutnya, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, selesailah makalah ini. Seharusnya itu nggak usah bertele-tele. Ini tidak logis. Ya udah, to the point aja langsung. Selesailah makalah ini, selesai. Sudah. Oke, itu ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Waktunya udah habis. Saya pakai Zoom free. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan berlatih. Yang nomor 4 tidak usah dikerjakan. Nomor 4 tidak usah dikerjakan. Silahkan difoto. Silahkan difoto dulu. Difoto dulu. Difoto dulu. Nanti salah satu di screenshot aja. Bentar. Saya ini di screenshot dulu aja. Sudah? Sudah ada yang screenshot? Silakan di-share di grup ya. Oke. Tugasnya kalian kerjakan, ini waktunya sampai saya berikan waktu 10 menit. Ya. Saya mulai dari pukul sekarang ya. Sebentar. Mulai dari sekarang, oh ya 8.9 berarti 8.10, 8.20, setengah 9 kurang 10, link Google Drive sudah saya tutup. Ya. Silakan dikerjakan. Oke, gitu saja pertemuan hari ini. Mohon maaf atas ketidaktepatan waktu saya. Ikhlas ya semuanya ya. Oke, silakan selamat mengerjakan. Dari saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sama-sama Terima kasih, Pak. semuanya.